Buntut dari tragedi tewasnya Elmi Febrianti, siswi SMA berusia 17 tahun di tebing Apparalang, Kabupaten Bulukumba, kini memasuki babak baru. Tidak terima atas kepergian korban yang dinilai tragis, pihak keluarga akhirnya resmi menempuh jalur hukum. Dipimpin oleh perwakilan keluarga bernama Suwandi, mereka mendatangi SPKT Polres Bulukumba pada Selasa, 9 Juni 2026, untuk melaporkan pihak pengelola objek wisata tebing Apparalang atas dugaan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Langkah hukum ini diambil demi menuntut keadilan serta meminta pertanggungjawaban penuh atas rapuhnya sistem keselamatan di destinasi wisata tersebut. Selain melayangkan laporan resmi, Suwandi yang juga merupakan kakak ipar korban mengirimkan surat terbuka langsung kepada Kapolres Bulukumba. Di dalam surat tersebut, pihak keluarga membeberkan kronologi memilukan yang dialami Elmi sebelum maut menjemputnya. Peristiwa bermula saat korban bersama seorang rekannya tiba di tebing Apparalang sekitar pukul 2 siang. Setelah membeli tiket masuk dan membayar retribusi resmi di pintu gerbang, mereka bergegas menuju area tebing untuk bersuah foto. Korban kemudian mengambil posisi duduk di atas sebuah papan yang menghadap langsung ke arah perairan Teluk Bone. Nahas, gelombang besar tiba-tiba datang menghantam batu karang dan tiang jembatan kayu, hingga membuat Elmi terhempas ke laut. Tragisnya, meski korban sempat berusaha berenang dan berteriak histeris meminta pertolongan, keluarga menyebut sama sekali tidak ada tindakan penyelamatan ataupun bantuan dari pihak pengelola wisata di lokasi kejadian. Laporan dari keluarga korban ini dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Bulukumba, AKP Andi Imran Hamid. Pihak kepolisian berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan dalam waktu dekat segera memanggil pihak pengelola objek wisata Apparalang untuk diperiksa secara intensif. Sementara itu, Amiruddin selaku pihak pengelola tebing Apparalang memilih bungkam dan tidak memberikan tanggapan apapun saat dikonfirmasi mengenai laporan hukum tersebut. Tak sampai di situ, berkaca dari tragedi memilukan ini, Polres Bulukumba langsung mengambil tindakan tegas berskala besar. Aparat kepolisian berencana melakukan inspeksi dan pemeriksaan menyeluruh terhadap fasilitas keselamatan di seluruh objek wisata yang ada di Bulukumba. Pemeriksaan ini mencakup ketersediaan alat pelampung, ban penyelamat, jaket pelampung, hingga fasilitas pendukung lainnya. Pihak kepolisian menegaskan, operasi pemeriksaan ini tidak hanya menyasar tebing Apparalang, melainkan seluruh destinasi wisata populer lainnya. Mulai dari Pantai Pasir Putih Bira, Pantai Bara, Pantai Panrangluhu, Titik Nol Bira, Pantai Marumasa, Pantai Lemo-Lemo, hingga wisata pegunungan seperti Danau Luraya Kahaya di Kecamatan Kindang. AKP Andi Imran Hamid menekankan bahwa setiap pengelola wisata, baik pemerintah daerah, swasta, maupun perorangan, wajib menyadari bahwa objek wisata alam memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan pengunjung. Terlebih karena mereka telah menarik pendapatan dari uang retribusi wisatawan, maka kenyamanan dan keselamatan pengunjung sudah seharusnya menjadi kewajiban mutlak yang dipenuhi, bukan justru diabaikan. Kasus tewasnya wisatawan di Bulukumba nyatanya bukan yang pertama kali terjadi. Catatan kelam menunjukkan, tahun lalu 2 wisatawan tewas di objek wisata Lotong-Lotong. Bahkan di kawasan Pantai Bira, kecelakaan yang mengakibatkan luka hingga kematian terus berulang hampir setiap tahun. Kondisi ini memicu desakan dari berbagai pihak, termasuk pemerhati wisata Bulukumba, Yaser, yang meminta pengelola segera melengkapi alat keselamatan dan wajib menyediakan petugas penyelamat atau lifeguard di setiap titik rawan. Kini, publik menunggu ketegasan hukum dari Polres Bulukumba agar nyawa para wisatawan tidak lagi menjadi taruhan di tengah kelalaian pengelola wisata.